Hola Besti Jakarta Ani. Besti, rame banget baru-baru ini tentang seorang remaja yang ikut hadir di KDM bersama orang tuanya dan sesama warga yang meminta bantuan karena rumahnya di bantaran sungai digusur. Namun remaja yang mengaku bernama Aura tersebut justru memprotes hal yang dianggap warganet memalukan, di mana ia mengaku miskin tapi menginginkan perpisahan sekolah tetap diadakan. Hal tersebut tentunya banyak menuai cibiran lantaran melihat latar belakangnya tak sesuai dengan gaya hidupnya Besti. Ditambah lagi sang ibu yang ikut hadir pun diduga membela keinginan sang anak. SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara, Pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Iya, 1.200.000. Ibu seibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol bensin. Botol bensin. 2 tak? Botolnya. Botol kaca aja. Bapak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar? Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh Bu, foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Oke. Sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari Lah mertua. bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Ah, Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Iya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Itu bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak. Nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Nah Besti, video viral remaja bernama Aura yang banyak dianggap warganet nggak tahu diri itu kini kembali ramai karena ternyata melalui video yang beredar di sosial media, Aura pernah membintangi iklan pinjol. Hal tersebut pun membuat publik kaget. Bahkan mulai ada warganet yang menduga kalau viralnya video perihal protes Aura untuk perpisahan sekolah meski mengaku miskin adalah settingan. Waduh. Harus diperhatikan saat ajuin pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, dan tenornya panjang. Nah, semuanya itu ada di 3. Mau jualan dari rumah tapi bingung mulai dari mana? Nih, aku kasih tips simpelnya. Pertama, pilih platform yang sering kamu pakai, misal Instagram atau WhatsApp. Yang kedua, foto produk harus jelas dan terang.
Hingga kini masih belum ada konfirmasi langsung nih dari Aura atau pihak keluarga perihal berita tersebut, karena beberapa warganet jadi ada yang menduga viral video perdebatan Aura dan KDM merupakan dugaan settingan. Apalagi Besti, dari pihak KDM sendiri juga belum ada konfirmasi langsung perihal tersebut. Tapi masa iya kalau ini settingan? Apalagi sosok KDM sendiri memang dari dulu ramai disebut sebagai seseorang yang kerap membantu sesama. Tak jarang bahkan Besti, ia memberikan dana pribadi untuk orang yang ia temui di jalan. Namun seorang laki-laki dalam unggahan TikTok @mulutnetizen mengatakan ketertarikannya bukan cuma pada netizen yang membongkar sosok Aura sebenarnya, tapi soal terlihatnya komentar seorang ASN pejabat yaitu Ade Bakti yang juga seorang TikTokers katanya, yang mempertanyakan siapa katanya sutradaranya dalam kolom komentar tersebut, hingga membuat laki-laki dalam video tersebut menduga adanya settingan dalam video perdebatan antara Aura dan KDM. Netizen bongkar sosok Aura Cinta, siswi yang debat dengan Kang Deddy Mulyadi ternyata bintang iklan pinjol. Lucu? Enggak. Tapi menarik. Menariknya adalah di postingan Lambe Turah ini ada netizen yang notabene seorang pejabat, seorang ASN dari kota Semarang. Siapa dia? Bapak Ade Bakti, seorang TikToker juga. Ini dia. Oh alah, sutradaranya siapa nih? Ini Pak Ade Bakti ini komentarnya itu ambigu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Hah? Atau maksudnya perdebatan Aura Cinta dengan Kang Deddy Mulyadi itu settingan ya? Iya, disutradarai ya. Waduh. Atau pas waktu Aura Cinta ini protes tentang penggusuran itu ada sutradaranya maksudnya? Atau yang mana Pak Ade Bakti? Jelaskan dong. Aduh. Tapi saya kok lebih mikir kalau postingan ini lebih ke perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta ini itu disutradarai, disettingi. Iya nggak Pak Ade Bakti, gimana? Ternyata netizen itu tidak hanya berasal dari kalangan biasa, kalangan pejabat juga bisa jadi mulut netizen. Kalau saya mendukung Bapak Ade Bakti ya. Top chair, mantep. Nah, video laki-laki yang menduga adanya settingan dalam viral video perdebatan antara Aura dan juga KDM pun ramai dibanjiri komentar warganet Besti. Jangan-jangan Aura dikasih job untuk drama kritik Deddy dan Deddy adain diskusi debat dengan Aura untuk menaikkan pamor Deddy. Keren, calon artis besar, follow dulu sebelum jadi artis besar. Harus CPT di bawah Teh Novi. Si abang ini paling seneng kalau udah ngegibahin KDM. Kalau nggak gitu nggak makan bos. Karena videonya rame kalau gibahin KDM. Pantes Kang Deddy bilang pinjol juga. Ternyata tahu kalau Aura artis pinjol. Ada yang membackup si anak tersebut untuk kebijakan Pak KDM untuk lebih tepatnya. Sementara itu Besti, sosok Aura yang diduga pernah menjadi artis figuran dan juga bintang iklan pinjol ini, menurut psikolog Lita Gading, sikap kritisnya tidak menjamin kalau dia cerdas Besti. Guys, banyak banget yang kirim video soal ini nih. Ini nih, Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin ya. Kayak miskin nggak punya rumah kan? Iya, terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali kan? Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. nah itu dia. Menurut kalian gimana nih anak? Hah? Pinter kah? Kreatif kah? Kritis kah? Atau songong? Aduh, kacau. Guys, tolong dengarkan ya. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia itu belum tentu pintar loh guys. Ingat ya. Nah, bisa saja dia itu asal ngoceh tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini, ekonomi sulit, kelakuan elit. Nah, kayak gini. Maunya dibilang elit, tapi bilang katanya si Kang Deddy rumah aja masih di pinggiran kali. Coba. Nah, dibenerkan, divalidasi sama ibunya bahwa katanya untuk mental anaknya boleh-boleh aja. Wisuda itu yang nggak masalah, katanya begitu guys.
memang susah ya. Kita semua pada nggak mau ada wisuda lagi, ada study tour dan sebagainya. Dia malah mau, malah mendukung. Aduh, bingung saya. Ya ampun, saya aja nih, yang ukuran saya nih, ada duit lah istilahnya. Saya aja nggak setuju dengan adanya wisuda dari TK sampai SMA itu. Yang namanya wisuda itu kuliah supaya kalian tahu bahwa itulah jerih payah seseorang untuk mendapatkan satu prestasi yang paling, pendidikan yang paling tinggi, yaitu kuliah. Ya, kalau SMA masih sekolah, artinya udah itu adalah proses belajar untuk menuju kesuksesanmu gitu loh. Ini malah kayak begini. Aduh, bagus. Saya setuju dan saya dukung ya Pak KDM. Orang-orang kayak begini mendingan nggak usah dikasih kesempatan lagi deh. Orang yang banyak mulut kayak begini ini bisa merusak karena akan mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya, akan membuat berita-berita yang membuat hoax gitu. Nah, ciri-cirinya orang-orang kayak begini nih, hati-hati ya. Jadi kalau ngomong harus pakai ini, harus pakai otak ya dek. Bagaimanapun juga harusnya Anda bersyukur mau ngasih makan lo, yaitu orang tua lo ya. Orang tua susah payah untuk cari duit, bukan berarti kamu mau seenak-enaknya aja. Cobalah prihatin sedikit, karena kamu kan bukan orang kaya, ya kan? Duit aja harus nyari-nyari. Kalau orang kaya ya nggak tinggal di situ, gitu loh. Bukan sebuah penghinaan. Ini benar kata KDM. Kalau memang dia sayang sama anaknya, berikanlah kehidupan yang layak, bukan di pinggiran kali rumahnya. Yang ngontrak kayak di mana kayak gitu. Ini malah dia bilang katanya harus ada pemberitahuan dulu. Katanya penggusurannya tidak ada pemberitahuan. Lah, pemberitahuan sama siapa lah, kamu aja di situ nempatin punya pemerintah kok. Kamu bayar di mana? Kamu bayar ke siapa? Apakah ada pungutan selama ini? Ayo ngadu sama KDM sana supaya orang yang mendapatkan pungutan itu dibereskan sekalian. Jangan cuma mau menuntut, tapi apapun yang terjadi dalam diri kamu nggak mikir. Ya, tolong ya, kalau mau cerdas, sekolah yang bener. Jangan dulu menuntut macam-macam. Anda mau menunjukkan bahwa kamu mampu, tapi kenyataannya nggak sebanding gitu loh ya. Boleh-boleh aja Anda bermimpi, tapi mimpinya harus pakai logika dan kenyataan. Oke? Mimpi itu harus mengukur diri gitu loh. Boleh mimpi itu setinggi langit, tapi kita harus mengukur diri dulu, mampu nggak, bisa nggak, berusaha nggak gitu loh ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Oke, dimanapun kamu berada, apalagi kamu niatnya mau kuliah, tapi begini, ini udah dicoret kalau saya mah ya. Kalau saya penerimaan karyawan nih, kalau ada karakter kayak begini udah nggak dilirik sama saya, langsung coret. Hati-hati loh, ini mempengaruhi kinerja kamu nantinya. Mau cari kerja susah karena punya karakter seperti kamu. Bahan pertimbangan loh, beneran saya nggak bohong. Oke, salam. Sementara itu, Besti, lain Lita Gading, lain juga seseorang laki-laki yang terlihat dalam akun TikTok @mulutnetizen yang justru diduga kalau ia mendukung Aura Cinta karena merasa kalau KDM yang numpang tenar dengan Aura. Bahkan laki-laki dalam video tersebut yang terlihat kerap cengar-cengir pun menghimbau kalau justru harus kasih penghargaan dan penghormatan untuk Aura, cenah Besti. Lantaran sudah bikin contoh untuk remaja zaman sekarang. Kalian tahu Aura Cinta yang lagi viral saat ini karena berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat? Ternyata dia bukan orang sembarangan. Dia itu pernah jadi bintang iklan dan pemain sinetron. Ini. Kenapa ya? Kenal Isyana nggak? Anak yang sekolah di sini, yang juara Olimpiade Fisika tuh. Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya, tapi kan ulahnya. Saya sangat menyayangkan netizen Indonesia ya, yang mengolok-ngolok Aura Cinta ini, yang ngomong kalau Aura Cinta ini numpang tenar sama Kang Deddy Mulyadi. Saya nggak setuju. Justru saya mendukung Aura Cinta, dan yang numpang tenar itu Kang Deddy Mulyadi. Aura Cinta ini sudah memberikan panggung kepada Gubernur Jawa Barat itu. Coba ya, kalau memang Kang Deddy ini tidak berdebat dengan Aura Cinta ini, Kang Deddy nggak semakin viral lagi. Kang Deddy dan timnya tahu tuh mana spot-spot objek yang bisa digunakan pencitraan agar lebih naik gitu, agar viral. Justru kita harus memberi penghargaan dan penghormatan kepada Aura Cinta ini, karena Aura Cinta ini sudah
memberikan contoh kepada remaja zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang untuk berani bersuara, untuk berani mengkritik pemerintah. Ya, bagus ini. Apalagi Aura Cinta ini calon mahasiswa UI, berarti pinter loh, keren dia. Aura Cinta, saya mendukungmu walaupun banyak netizen yang menghujat kamu karena kamu dikatakan inilah, kamu bagus, kamu keren, kamu pinter, kamu cerdas, kamu vokal. Justru dari keviralan ini Kang Deddy Mulyadi mendapat untungnya. Seharusnya Kang Deddy ini memberikan biaya siswa ya kepada Aura Cinta sampai lulus kuliah, seperti itu ya. Kalau menurut kalian gimana para sahabat mulut netizen? Komentar ya. Waduh, anyway Besti, tak hanya soal handphone yang sempat diduga iPhone, tapi diduga warganet adalah Android lantaran sempat terdengar nada darinya tak seperti iPhone. Aura juga mendapat cibiran ketika ia ditanyakan perihal bantuan 10 juta yang diberikan. Masih diduga seperti ngeyel dan membuat warganet merasa keangkuhan yang dimiliki oleh remaja yang kini ramai tersebut, merasa remaja tersebut memiliki keangkuhan. Gitu ya Mbak, gua ya ngomongkan BJB-nya, monggo. Ayo sok, mulai nanti 10 juta ya. Ya 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta. Minimal selama setahun bisa kontrak ya. Ya. Gitu. Mau terima enggak? Mbak Aura mau terima enggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan enggak? Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu enggak? Mewakili dia sih Pak. Ya. Mewakili gimana? Mewakili semua. Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta kerohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya di mana kalau tanahnya punya orang? Enggak, saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima enggak? Perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Perlu, mau terima enggak? Ya wes, biasa namanya juga anak muda. Doain hidupnya sukses. Nah Besti, melihat adanya dugaan settingan dari laki-laki yang juga membawa nama Ade Bakti dalam videonya tersebut, kira-kira maksudnya apa ya? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.